Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama channel Lapi Weekends TV Edukasi Cryptocurrency. Oke teman-teman, di saat market crash banyak dikatakan di dalam news berita-berita yang tersebar di berita online ya. Katanya pemicu atau penyebab koin P-Network itu crash dari harga 1,5 turun ke bawah $1 itu disinyalir akibat ditolaknya listing di Binance. Bisa iya, bisa tidak. Kalaupun iya, pasti ada dampak penolakan Binance, dan juga bukan situ saja, bahkan harga crash di bawah Rp1 $1 itu karena adanya tekanan jual ya tinggi. Bisa jadi dari komunitas dan juga efek dari penolakan Binance. Tetapi ini teman-teman ada info positif news ini ya, dan ini saya juga yakin bahwa ini bukan hoax. Bahwasannya pakar kripto Kim Ha-won yang memberikan statement yang diliput pada berita ini. Makanya ini kita reaction ya, berita ini kita reaction. Pendapat dari Kim Ha-won ini, pakar kripto. Bitcoin segera meroket, volume perdagangan 500 juta US dollar per 24 jam. Binance pasti listing fee. Nah, ini salah satu nanti statement dari pakar kripto Kim Ha-won. Meskipun perlahan harga Bitcoin mulai merangkak naik, Bitcoin telah menunjukkan pertumbuhan dalam 24 jam terakhir. Pakar kripto menyebut Binance ingin listing fee namun terkendala persoalan internal. Jadi sebetulnya Binance itu dengan hasil polling yang sangat besar, 85% dari komunitas pengguna aktif Binance itu ingin melistingkan P-Network, tetapi alasannya karena salah satu P-Network itu atau Bitcoin itu tidak berdiri di atas jaringan Binance Smart Chain, kepunyaan Binance. Salah satu alasannya. Dan ini bisa saja saya bilang di konten saya sebelumnya ada intervensi dari pihak-pihak yang mengambil kepentingan ya, agar harga Bitcoin ini dampara sehingga mereka mungkin mau tujuan serut di harga bawah. Saya rasa itu. Jadi ada politik, ada intervensi ya dari pihak Wells, bisa baik secara individu maupun kelompok. Mereka akan menggerakkan harga P-Network. Makanya dikasih dulu selah bahwa jangan langsung dilistingkan. Ketika nanti komunitas goyang menjual tokennya semakin banyak dan masif, maka harga akan lebih parah lagi. Nah, itu baru mereka mau buy. Nanti baru akan dipromokan listing. Harga Bitcoin kini telah berada di angka $1. Nah, ini memang stagnan harganya sekarang $1. Setelah sempat mencapai titik terendah 0,86, memang sempat crash di 0,86 US dollar. Maka uang digital tersebut sekarang diperdagangkan pada 100 US dollar, menandai kenaikan lebih dari 5% dalam sehari terakhir. Dan di harga $1 itu teman posisinya stagnan dan juga konsolidasi, tapi candlestick kuat ingin menaik trennya ya. Makanya pembalikan tren itu sangat mungkin terjadi. Itu pendapat dari pakar-pakar kripto lainnya dan juga Biscan, dan ini pendapat juga dari Kim Ha-won, itu pakar kripto juga. Momentum kenaikan ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah P-Network dapat terus melampau level di atas $1 dan melanjutkan kenaikannya. Bitcoin, nah ini secara analisa teknikalnya ya. Bitcoin harus hadapi rintangan resistensi 1,20 US dollar menuju level 1,35 US dollar. Jadi dia harus rally ke 1,2 US dollar dulu. Setelah udah rally ke 1,2 ya, baru bisa menuju ke 1,35, dan kalau tembus level resisten 1,35, titik support atau level support di 1,20, kemungkinan dia akan terus menuju ke $2.
Meskipun mengalami kenaikan Bitcoin menghadapi rintangan 1,20 US dollar, P-Network berhasil menerobos resisten ini, maka dapat membuat koin menargetkan level 1,35 dan menjadi tonggak penting. Jadi dia harus berjuang dulu marketnya menembus ke level 1,20 PR awal, baru bisa ke 1,35 dan bisa seterusnya. Hal itu memang tak mungkin karena Pi telah menunjukkan volatilitas, tetapi jika berhasil melampaui angka 1,90, bisa saja rally menuju ke 3 dolar dapat terjadi untuk menembus ke New ATH. Karena seperti kita ketahui, New ATH dia di angka 2,90. Ya. Kalau dia menembus New ATH artinya biasa dia harus bertengger di harga 3 dolar. Kalau udah 3 dolar bisa lah untuk PR yang selanjutnya ya, untuk menuju ke 5 atau 10 dolar next time. Dalam seminggu terakhir posisi pasar Bitcoin goyah, mata uang kripto turun drastis dan posisi ke-11 ke posisi ke-21 berdasarkan kapitalisasi pasar. Meskipun penurunan ini mengkhawatirkan, penting untuk dicatat bahwa Pi masih memiliki potensi untuk pulih. Memang kalau menurut data di CMC, di Coin Market Cap, peringkat Bitcoin ini yang tadinya 11 sekarang udah di 21. Nah itu apakah memang benar, apakah memang bot CCMC ya? Karena CCMC ini sudah jelas dituding oleh komunitas P-Network curang terhadap komunitas P-Network ini, entah ada apa ya, ada sentimen apa. Jatuhnya Bitcoin salah satu karena penolakan Binance untuk melakukan pencatatan. Hal ini menjadi salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap penurunan pasar di baru-baru ini. Memang salah satu penolakan itu merupakan kekecewaan besar para komunitas. Dan tadinya komunitas bertahan tidak menjual koinnya, ya, dengan harapan listing di Binance maka harga akan pump. Ternyata dapat pengumuman bahwa penolakan Binance. Nah itu mereka mungkin kecewa, lantas mereka pasti sedikit banyak menjual tokennya ya, jual koinnya, walaupun tidak banyak. Kalau terjadi secara masif di seluruh negara menjual sedikit-sedikit, dan itu juga akan berpengaruh ya, menjadi tekanan jual yang tinggi. Nah, efeknya ya harga akan mengalami penurunan sehingga bisa di 0,86 pada dalam beberapa hari yang lalu ya. Binance ingin listing P-Network. Binance telah memutuskan untuk tidak memasukkan Bitcoin dalam pemungutan suara pencatatan terbaru mereka, padahal Binance telah menjalankan jejak pendapat dan 86% peserta memberikan suara mendukung pencatatan Pi. Jadi awal untuk pencatatan di Binance itu Binance mengadakan polling atau voting ya dengan pengguna aktif dia, dan ini didukung sekali. Bahwasannya P-Network ini didukung sekali oleh komunitas itu untuk listing di Binance, tetapi masih ada alasan lagi, yaitu katanya tidak di jaringan BNB. Biarkan saja. Tetapi pakar kripto Kim Ha-won yakin Binance akan listingkan P-Network. Meskipun ada dukungan ini, informasi Binance belum bergerak. Penundaan pencatatan ini tidak hanya merugikan P, tetapi juga Binance dalam volume perdagangan dan pendapatan. Jadi Binance juga merasa rugi karena pendapatannya ya dari volume transaksi ini kan kencang. Ya. Jadi sebetulnya bukan P-Network saja yang untung kalau terjadi listing ke Binance, justru ini simbiosis mutualisme. Ya, adanya sama-sama untung antara Binance dengan P-Network. Pasar kripto. Pakar kripto Kim Ha-won mengatakan volume perdagangan terkata Pi selama 24 jam adalah sekitar 500 juta US dollar. Menjadikannya aset besar yang dapat dimanfaatkan Binance. Nah, jadi volume transaksi ini 500 juta US dollar dalam 24 jam. Sebetulnya ini suatu pendapatan yang besar, dan ini akan bisa membesarkan Binance juga. Nah, tetapi Binance ini sebetulnya saya yakin ada intervensi dari suatu kelompok maupun individu yang ada berkepentingan, yang pengen beli harga di murah, maka tidak dikasih listing dulu. Tapi endingnya nanti, closing statementnya saya yakin akan listing dalam waktu dekat,
P-Network ke Binance. Saya sangat yakin itu. Sebab ada pendapat-pendapat para ahli juga sudah mengatakan demikian signalnya ya. Dan ini ya sabar-sabar saja untuk komunitas. Ya semoga Binance itu akan ada diskusi dengan Kokalis ya, sehingga bisa mendapatkan titik temu dan segera listing di Binance. Jika dia sudah langsung listing di Binance, maka investor akan berdatangan untuk melakukan invest terhadap Bitcoin ini. Terima kasih dan semoga berkah dan semoga cuan para pioner P-Network Indonesia. Jangan lupa dibantu saya, like, share, serta komen. Dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.